Halo semuanya, perkenalkan saya Ferry Heriandi dari Universitas Gunadarma, peserta magang MDRR DPR RI. Di sini akan sharing mengenai materi tipografi beserta penggunaan huruf teks, warna, dan gambar yang tepat dalam membuat suatu karya. Teman-teman, tipografi merupakan sebuah teknik untuk mengatur huruf dan teks secara visual agar dapat terbaca dengan jelas dan lebih menarik tampilannya. Untuk itu, kita harus memperhatikan penggunaan teks dan huruf yang baik serta benar. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan tipografi yaitu: pertama, jangan menggunakan lebih banyak font dalam suatu media presentasi. Karena penggunaan font yang terlalu banyak akan membuat seseorang tidak mengerti maksud dari tulisan yang ingin kita sampaikan. Poin kedua, besar kecil ukuran font dalam suatu media presentasi. Ukuran font sangat mempengaruhi seseorang untuk memahami suatu bacaan. Oleh karena itu, ukuran font yang disarankan atau cocok digunakan antara lain, untuk menggunakan judul, gunakanlah ukuran 32 atau lebih besar. Untuk ukuran subjudul, gunakan 30 atau lebih besar. Lalu untuk teks atau uraian biasa, menggunakan 24 atau lebih besar. Penggunaan ukuran font ini dalam suatu media presentasi yang dibuat akan membantu memahami seseorang membaca isi teks dari media tersebut. Poin ketiga, penggunaan jenis huruf font yang tepat. Ada beberapa kelompok huruf dalam tipografi di sini. Penggunaan jenis huruf font sangat mempengaruhi untuk bisa membuat mata seseorang yang melihat nyaman. Untuk itu, ada beberapa kelompok huruf font tipografi. Yang pertama, serif. Serif memiliki ciri bersirip atau berkaki dan berbentuk lancip pada ujungnya. Biasanya, font ini digunakan untuk membuat tulisan formal, seperti karya tulis ilmiah. Lalu, untuk contoh font ini, ada Times New Roman, Lucida, Monotype Bold, Dutch 811, dan lain-lain. Yang kedua, ada sans serif. Sans serif memiliki ciri tidak berkaki atau bersirip. Font ini lebih sederhana, dan font ini cocok untuk pembuatan media infografis atau media presentasi lainnya. Fontnya ada Arial, Verdana, Helvetica, Futura, dan lain-lain. Yang ketiga, script. Script memiliki ciri lekungan atau lekukan yang dikerjakan pena, kuas, atau pensil tajam. Font ini biasanya digunakan untuk memperindah judul agar lebih estetik. Untuk contoh hurufnya ada Beechman Script, Amazon, Monotype, dan lain-lain. Yang keempat, miscellaneous atau dekorasi. Memiliki ciri tulisan lekungan berkesan, huruf ini indah, dekoratif, dan ornamatik. Biasanya, jenis huruf ini digunakan untuk membuat tulisan di video atau foto lebih estetik. Dan untuk jenis hurufnya ada Bodoni Classic, Shadow, dan lain-lain. Teman-teman, itu beberapa penggunaan tipografi yang harus diperhatikan dalam pembuatan karya atau media presentasi. Untuk mencari huruf atau font yang sesuai dengan keinginan teman-teman, bisa mencari huruf atau fontnya di website www.dafont.com. Di sini banyak menyediakan font sesuai keinginan teman-teman. Nah, yang biasa digunakan untuk media, teman-teman bisa cari font Lemon Milk dan Century Gothic ya. Teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah mengenai warna. Pastikan teman-teman tetap menyaksikan animasi ini ya, karena nantinya akan banyak informasi yang tentunya bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke materinya ya. Warna. Warna sangat menentukan juga kenyamanan seseorang dalam melihat pesan atau suatu yang ingin dipresentasikan. Untuk itu, ada hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan kombinasi huruf teks
dan latar belakang dalam pembuatan suatu karya atau media presentasi. Yang pertama, jika latar belakang gelap, maka warna teks terang. Sebaliknya, jika warna latar belakang terang, teksnya harus gelap. Hindari latar belakang yang berupa wallpaper atau gambar yang ramai, karena itu dapat mengalihkan perhatian seseorang. Kalau latar belakangnya menggunakan dua warna, usahakan salah satunya berdekatan dengan warna tersebut, agar tidak bertabrakan. Itu juga akan mempengaruhi di teks atau tulisan. Contoh kombinasi warna latar belakang dan teks yang cocok, yang pertama adalah latar belakang putih, bisa menggunakan warna teks biru tua, hijau tua, merah tua, dan ungu. Latar belakang biru bisa menggunakan teks kuning muda atau putih. Latar belakang kuning bisa menggunakan teks violet, coklat, dan hitam. Hindari kombinasi warna latar belakang seperti hijau menggunakan warna teks merah, hitam dengan merah, hijau, dan biru. Teman-teman, untuk mencari warna yang sesuai untuk media presentasi, bisa menggunakan website colorhunt.co untuk bisa mencari perpaduan warna yang sesuai serta masuk untuk di latar belakang dan juga tulisan. Selanjutnya, untuk sebagai pelengkap ada gambar. Gambar merupakan komponen yang utama atau penjelas teks dalam suatu karya atau media presentasi. Gambar mampu memvisualisasikan pesan agar mudah diingat oleh seseorang. Adapun beberapa prinsip penggunaan gambar. Pertama, gambar harus kontras dan jelas. Pemilihan gambar harus kontras dengan latar belakang agar menonjolkan pesan yang terkandung dalam gambar tersebut. Gambar tidak boleh buram. Dan usahakan memilih gambar yang resolusi standar dan tidak pecah. Yang kedua, penggunaan gambar garis hitam lebih disukai daripada gambar abu-abu. Gambar sketsa harus lebih jelas menyajikan gambar objek daripada gambar bitmap yang berwarna abu-abu. Ketiga, gambar berwarna lebih disukai daripada gambar hitam putih. Gambar berwarna memberikan visualisasi yang jelas daripada gambar hitam dan putih. Yang keempat, hilangkanlah elemen-elemen yang tidak perlu dalam suatu gambar. Elemen yang tidak penting dihilangkan dalam latar belakang dari suatu objek yang dapat mengalihkan perhatian seseorang. Adapun website atau platform untuk mencari gambar gratis agar presentasi karya teman-teman mendukung. Yang pertama ada Gratiosgraphy, Freepik, Reshoot, dan Unsplash. Teman-teman, itulah penggunaan tipografi serta warna dan gambar agar membuat karya teman-teman lebih menarik dan dapat dipahami oleh seseorang. Semoga video animasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Saya, Ferry Heriandi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.